Kita sekarang akan belajar sesuatu tentang konsekuensi, ya, konsekuensi. Konsekuensi ini melekat di setiap pilihan kita. Kalau tadi kita belajar di ibadah kedua bagaimana memilih sesuatu yang baik, ternyata kita sedang memilih konsekuensi yang baik. Ketika kita mengeraskan hati dan memilih sesuatu yang kurang baik, kita sedang mendesain sesuatu yang konsekuensinya kurang baik. Konsekuensi melekat, saudara. Jadi kalau saudara kondisimu sekarang kurang baik, itu konsekuensi dari yang dulu. Gampang, Anda tinggal lakukan yang sekarang cepat-cepat, sehingga Anda punya konsekuensi berikutnya, Anda diberkati Tuhan. Kalau memang Anda pernah salah di dalam bidang keuangan, Anda harus pilih sesuatu yang punya konsekuensi baik dan sekarang, supaya ke depan Anda akan diberkati Tuhan. Begitu pula dengan kesehatan. Kalau Anda sekarang ini merasa kondisi kesehatan Anda menurun, itu sebenarnya daripada salah memilih yang dulu-dulu. Tinggal Anda lakukan sekarang. Tindakan kami kalau di rumah sakit berbeda. Di rumah sakit kami akan bikin Anda nyaman. Kita seperti misalnya saudara patah tulang. Saudara kalau patah tulang, krek gitu, sebenarnya kami hanya menyambungnya, terus digip, terus kami suntik, anti sakit, terus kita diem. Kita sedang melihat ada satu sel namanya osteoblast di dalam tulangmu bergerak dan merajut tulangmu. Kami tahu namanya, tapi kami enggak ikut menciptakan. Yang menciptakan Tuhan Yesus Anda. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Ketika Anda berharap kepada medis, medis sedang berharap Tuhan Anda sendiri yang menyembuhkan Anda. Anda harus mengerti hal ini sehingga hati Tuhan itu kepinginnya Anda baik. Jadi enggak ada sakit itu kemurahan Tuhan, enggak ada. Kehendak Tuhan enggak ada sakit. Tadi pagi sudah saya ceritakan bahwa ketika adik saya di UGD begitu biasa motong kaki, biasa jahit, kalau anaknya bilang begini, "Pak, hari ini Selo potong lidah ya." Loh kenapa? Kan papa jago jahit. Adik saya nangis, saudara, walaupun dia jago jahit. Biasanya kalau jahit orang dia gini, potong. Gimana? Enggak apa-apa, enggak sakit kok ya. Potong aja jahit gitu. Biasa-biasa dia bilang gampang nanti ya. Loh kalau enggak bisa, ya mati, gampang toh, gitu aja. Tapi kalau anaknya bilang, "Papa, lidahnya tak potong ya." Nanti kan papa pinter jahit. Nangis dia. Karena yang jago jahit pun enggak suka anaknya kepotong. Bisakah anaknya pemadam kebakaran bilang begini, "Pak, tak bakar ya rumahnya ya, Pak? Nanti Bapak siram ya. Papa kan tak lihat-lihat sering memadamkan api. Tak bakar ya, Pak? Sekarang ya, Pak?" Gitu. Walaupun jago pemadam kebakaran, tidak suka rumahnya kebakaran. Jadi walaupun Yesus Anda bisa menyembuhkan orang buta, melihat, dia tidak suka umatnya katarak. Walaupun Yesus jago membuat orang lumpuh berjalan, dia tidak suka anaknya stroke. Yang mengerti katakan amin. Supaya Anda paham hati Tuhan, kalau Anda sudah paham hati Tuhan, Anda akan merespon dengan baik. Saya minta slide saya. Kita akan belajar firman Tuhan, saudara ya. Kamu bebas memilih, tetapi kamu tidak terbebas dari konsekuensinya. Kita akan sekarang baca firman Tuhan. Next. Pelan-pelan saudara ya. Saya akan ajarin saudara. Saya pernah dengar sekolah minggu ngajar begini. Di luar ada dua orang, yang satu punya Yesus, yang satu enggak punya Yesus. Yang punya Yesus seperti membangun rumah di atas batu, yang enggak punya Yesus membangun rumah di atas pasir. Jadi berbeda saudara-saudara, punya Yesus dan tidak punya Yesus. Ternyata salah saudara. Firman Tuhan ini enggak bilang tentang punya Yesus, enggak punya Yesus. Kita baca sama-sama ya saudara ya. Matius 7 ayat 24-27. Pendengar dan melakukan. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sekarang yang kedua. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir,
lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini enggak bicara punya Yesus, enggak punya Yesus. Ini bicara sama-sama punya Yesus. Sama-sama ke gereja, sama-sama rajin, sama-sama mendengar firman Tuhan, yang satu pulang melakukan, yang satu tidak melakukan. Yang mengerti katakan amin. Jadi enggak ada hubungannya sama punya Yesus atau tidak punya Yesus. Pertanyaan saya, yang kena hujan yang mana? Lihat ini. Next. Yang satu bangun rumah di atas batu, yang satu bangun rumah di atas pasir. Sama-sama kena hujan, sama-sama banjir. Banjir itu, ya sekarang pertanyaan kedua dulu. Yang kena badai yang mana? Oke, Anda ngerti badai? Badai itu kehidupan, masalah. Jadi jangan pernah lagi di gereja ini ada orang yang bilang begini, aku ini sudah dengar firman Tuhan, sudah kasih perpuluhan, sudah jalankan firman Tuhan, kenapa ada masalah di dalam hidupku? Dia enggak melakukan firman Tuhan, juga ada masalah. Saya melakukan, ada masalah. Berarti gimana ini? Karena masalah inflasi, contoh inflasi ya, inflasi kalau masuk Surabaya, enggak milih yang melakukan dan yang tidak melakukan firman Tuhan. Bakteri kalau masuk kota Surabaya, enggak pernah milih orang Kristen atau tidak Kristen. Semua kena hujan. Tahu saudara hujan itu apa? Hujan itu berkat. Jadi jangan kaget yang enggak melakukan firman Tuhan juga diberkati. Yang melakukan firman Tuhan diberkati enggak? Diberkati. Lalu banjir, naiklah. Berarti diberkati sampai banjir. Jadi yang enggak melakukan firman Tuhan, pokoknya ke gereja, dengar firman Tuhan, diberkati sampai banjir. Jangan iri kalau orang itu, orang itu loh, di luar masih kayak gitu, hidupnya diberkati loh. Agak aneh ya pengajarannya. Enggak loh, firman Tuhan loh. Bedanya di mana? Konsekuensinya. Kembali yang pertama. Yang kedua. Oke, Anda lihat. Yang melakukan firman Tuhan sama-sama kena banjir, sama-sama kena badai, tetapi rumah itu tidak rubuh. Yang tidak melakukan diberkati enggak? Diberkati. Anda pernah dengar berita begini enggak? Wih, diberkati loh, tambah kaya loh. Wih, tapi cerai. Wih, diberkati loh. Hebat loh sekarang, dulu jalan kaki loh, paling pol naik Gojek loh, sekarang nyebrang aja naik taksi loh, kalau pergi naik Mercy loh, tapi apa? Anaknya narkoba semua. Halo? Masih iri? Mungkin gembala saudara saksi, banyak yang sering kesaksian, banyak masalah. Tapi kalau Anda hari ini masih gak ngacir, gak ninggalin Tuhan, itu konsekuensi orang yang suka melakukan firman Tuhan. Jadi jangan bingung lagi ya, wih enaknya ya, dia nggak ngelakuin firman Tuhan, diberkati. Enggak, karena berkat untuk orang yang nggak melakukan firman Tuhan, efeknya hancur. Hujan berkat sampai banjir, hancur. Apakah anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan kena badai? Iya. Bedanya apa? Tidak hancur. Yang mengerti katakan amin. Karena firman Tuhan akan saya ajarkan begini contohnya. Minum jus wortel, karena wortel itu mengandung beta karoten, warna oranye itu kalau masuk ke dalam tubuhmu akan mempengaruhi sirkulasi darahmu. Terus Anda pulang ada dua pendengar, yang satu pulang minum jus wortel, yang satu bilang gini, wah enggak rohani sama sekali itu. Enak es campur. Oke, begitu Anda keluar, lalu hujan turunlah, bakteri masuk Surabaya. Dia enggak cuma lihat yang Kristen dan tidak Kristen, Kristen yang melakukan dan tidak melakukan, dia masuk dalam tubuhmu. Sama-sama dimasukin tubuhnya, yang melakukan minum wortel juga dimasukin, yang enggak minum jus wortel juga dimasukin. Tapi ketika di dalam bakteri lihat ada beta karoten, dia bilang, ini bukan tempat gua. Karena ada beta karoten, saya harus keluar. Dan orang ini tidak bisa flu sama sekali.
Karena itu jangan kaget, walaupun Anda suka kasih perpuluhan, Anda diberkati punya mobil baru, Anda bisa flu. Karena Anda nggak minum jus wortel. Bukan kurang doa, saudara. Perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis pandai. Yang satu dimenangkan gara-gara beli minyak. Aneh toh saudara ini, nggak rohani. Saya lebih senang cerita ini kalau dia dimenangkan karena apa? Doanya lebih kenceng gitu. Yang ini doa biasa, yang ini bahasa roh gitu. Saya ulangi lagi, lihat nih. Kalau ada hamba Tuhan, pester, sama-sama diurapi Tuhan luar biasa, yang satu naik mobil Innova, yang satu naik mobil Innova, sama-sama pergi ke pelayanan, yang satu nggak sampai ke tempat karena kehabisan bensin. Yang satu sampai tempat pelayanan, khotbah dengan urapan Tuhan, karena apa? Ngisi bensin. Aneh toh saudara ini? Yang menang yang mana? Yang ngisi bensin. Kan nggak rohani gitu saudara. Kalau saudara tidak berhikmat seperti ini, saudara akan terkejut. Doamu seakan-akan tidak dijawab. Seakan-akan. Padahal Anda sedang melakukan sesuatu prosedur yang tidak sama dengan prosedur surga. Yang mengerti katakan amin. Anda diam ini stres atau bagaimana? Ngerti saudara ya? Jadi habis ini akan saya ajarkan konsekuensi makan ini, itu begini, makan ini itu pasti begini. Contoh, kalau mau rambutnya nggak rontok, ada yang mau rambutnya rontok? Rohani tapi rontok. Atau ada yang mau matanya buta? Jadi kami waktu kuliah, ya, atau kalau saya ngajar sekarang semester 3 saya tanyain begini, ada namanya mata kuliah fungsional, ya, atau functional food. Kita ngomong begini, anak-anak ada 2 makanan yang membuat mata lebih terang, ada yang membuat mata lebih buta. Nah, tanya sebelahmu, mau matamu terang atau buta? Tanya. Kalau matamu lebih terang, gampang. Apa? Jus tomat, jus wortel, pepaya. Udah itu aja. Jadi kalau nanti saudara matanya enggak terang, terus saudara doa, terang enggak? Enggak. Loh Pak, saya ketemu Benihin loh Pak. Dipegang, saya jatuh, mata saya lebih terang Pak. Bisa enggak? Bisa, karena Yesus itu pencipta organ. Kamu ketemu Yesus, beda sama ketemu dokter. Dokter itu kayak montir. Kalau Anda datang, mobil saya rusak, montir bilang, tak utik-utik ya. Kalau ketemu pencipta mobil bagaimana? Tak ganti yang baru. Kalau kamu ketemu dokter atau ketemu medis kayak kita utak-utik, kita akal-akal, pokoknya supaya nambah umur gitu ya. Cik mau nambah umur berapa gitu. Ada makanan nambah umur 3 bulan, ada yang ngurangi 3 bulan. Ada saudara. Loh ini kalau saudara nggak ngerti ini, repot. Nah, singkat cerita, kalau saudara nggak ngerti ini, maka saudara akan makan sesuatu yang bisa merusak umur saudara. Nah, ada makan makanan yang menambah umur, ada makan makanan yang mengurangi umur. Ada yang membuat lutut ini berjalan, ada yang membuat lutut ini hancur. Contohnya, sepeda motor, kalau diisi bensin premium bagaimana? Jalan. Diisi Pertalite, lebih enak lagi. Kalau diisi Pertamax Plus, disentuh, jos. Kalau diisi minyak tawon, duh berdoa kok. Diisi minyak tawon berdoa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Gak bisa itu, usir setannya. Setan, keluar kamu. Setannya bilang, saya di sini om. Itu minyak tawon om. Kalau saudara tidak ngerti hal seperti ini, saudara berdoa bertahun-tahun, saudara nangis bertahun-tahun, seakan-akan bukan tangan Tuhan kurang panjang. Ada kelemahan antara saudara dan Tuhan. Kalau Anda sakit gigi, Anda cari Yesus atau cari Ponstan? Halo? Anda bisa ninggal Yesus kalau Anda nggak pernah prepare tentang kesehatanmu. Waktu Anda berharap kami otak-otak gigi Anda, kami otak-otak gusi Anda, terus kami sedang berharap apa begini? Tuhan, Engkau yang punya gigi, perbaiki gigi umatmu. Begitu saudara. Karena kami tahu namanya, tapi kami nggak ngerti, nggak ikut menciptakan saudara. Bahkan kalau orang tanya, Pak Yo, kanker payudara Pak Yo, gampang, tomat, digoreng di teflon, dipotong, disemprot minyak, dimakan. Terus dia bilang, setelah 3 bulan, Pak Yo, kanker payudaranya bukan sembuh loh Pak Yo, hilang. Loh kok bisa Pak Yo ya? Tomat kok bisa sesakti itu ya?
Saya bilang, karena tomat ciptaannya Tuhan Yesusmu. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Kalau saudara mau tahu kekuatan pencipta, Anda harus lihat produknya. Kalau saudara mau lihat Yesus di dalam hidup orang itu, lihat perbuatannya. Kalau Anda mau tahu Toyota itu keren apa enggak penciptanya, Anda lihat produk mobilnya. Kalau Anda mau lihat Yesus itu hebat atau tidak, kalau Anda enggak mau memuliakan Tuhan, gunung-gunung akan memuliakan Tuhan. Tomat pun akan menunjukkan kuasanya. Contoh, kanker paru-paru, batuk darah, sudah mau muntah-muntah, sudah mau mati, kurang 3 bulan. Kita kasih jus nanas, saudara. Nanas itu tengahnya, namanya bromelin, itu bisa menghancurkan kanker paru-paru. Jadi ada banyak orang nggak merokok tapi dekat sama teman-teman perokok, maka dia juga pasti kena kanker paru-paru. Ada yang bilang, Pak saya kok ngerokok belum? Lah ya belum, besok mungkin kenanya. Karena apa? Nggak bisa dibohongin. Karena apa yang kau tabur itu engkau tuai. Oke, sekarang kita akan belajar konsekuensinya. Saya minta slide-nya. Kita belajar doa penuh iman mampu merubah yang tidak ada menjadi ada. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalian harus tahu bahwa doa tidak merubah nutrisi. Waktu kalian memilih makanan, kalian sedang memilih konsekuensinya. Yesus ini, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya karena Tuhan tidak memandang orang. Loh Pak Yo, kalau pastor sama. Pak Yo kalau dia ini senior gitu, kepala komsel, sama. Karena itu akhir-akhir ini Anda dengar gembala sidang yang hebat pun, yang jemaatnya puluhan ribu pun kena serangan jantung. Penyanyi rohani yang terkenal pun nyanyiannya membuat Anda tergugah rohani Anda, membuat Anda bertobat, dia kena jantung. Karena Tuhan tidak memandang orang. Stres ya? Kemarin makan apa ayo? Yesus ini jagoan. Dia bilang sama badai, diem kamu, diem saudara. Punya kuasa. Tapi dia nggak pernah ngerubah batu jadi roti. Anda sudah bisa menghentikan badai enggak? Belum Pak, malah saya kena badai terus Pak. Lah kok Anda berani doakan makanan yang salah jadi yang baik? Anda sudah tahu makanan ini bikin stroke, Anda ambil itu. Anda keraskan hati Anda makan, Anda ambil, terus Anda berdoa, di dalam nama Yesus, dikuduskan ini. Loh Yesus Anda itu loh, enggak makan itu. Katanya ku mau seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Seperti Yesus mau apanya? Seperti apanya? Cara mengampuninya, cara ngomongnya. Kalau saudara mau belajar teologi ya, saudara lihat ini. Dulu orang Israel itu tinggalnya di Mesir. Namanya Goshen. Tapi cara ngomong mereka enggak kayak orang Mesir. Cara berpikir mereka bukan seperti orang Mesir. Bahkan mereka tidak makan yang dimakan orang Mesir. Karena mereka adalah bangsa yang terpilih. Pangeran bangsa yang terpilih, makannya khusus. Cara ngomongnya khusus, cara memberinya khusus, cara mengampuninya khusus. Saudara lihat, tidak ada penyakit keturunan. Saya kasih contoh ya. Kalau ada bapak makanannya jatuh gini ya. Jam 6 pagi jatuh, dia bilang begini, belum 5 menit. Lihat ini ya. Lalu anaknya lihat, dia bilang gini, oh begitu caranya ya. Oh aku tahu sekarang, kalau permen jatuh boleh diambil tapi harus bilang belum 5 menit. Anaknya jam 9 pagi permennya jatuh, dia langsung bilang gini, sik tenang friend, tenang bro, tenang semua, ada caranya. Kata papaku, belum 5 menit, baru ngambil. Terus dimakan. Papanya terinkubasi kuman dari jam 6 pagi, jam 12 siang masuk UGD. Anak ini jam 9 berarti masuknya jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore ditanyai dokternya, ayo makan apa? Ayo adik makan apa? Kok sampai sakit gini? Enggak dok, ini bukan masalah makan dan minum. Ini masalah penyakit keturunan. Karena papa juga masuk rumah sakit jam 12, saya jam 3. Kami memang keturunan sakit perut. Ini sakit keturunan atau gaya makan yang diturunkan saudara. Karena itu kalau bapakmu suka makan ini terus dia darah tinggi, Anda juga pemakan itu dari kecil, Anda pasti ke sana. Kenapa? Walaupun imanmu tidak darah tinggi, tapi tindakanmu meresmikan Anda darah tinggi. Sedangkan Yakobus bilang apa?
tindakanmu yang membuat imanmu dibenarkan. Iman tanpa tindakan sia-sia, saudara. Nah, karena itu saudara harus belajar hal ini hari ini, ngerti konsekuensinya. Jadi kalau saudara melanggar, yang salah bukan surga. Selama ini yang salah berarti siapa? Saya. Karena saya tahu nggak ngasih tahu Anda. Kalau di luar ada orang yang nggak selamat, yang salah siapa? Saudara. Karena saudara ngerti nggak ngasih tahu. Karena itu kalau saya udah mulai ngomong begini, beban saya mulai terangkat. Pindah ke masing-masing pribadi dan Anda tanggung sendiri-sendiri. Ya. Jangan bilang belum ada hukuman loh, karena belum diperhitungkan. Maka ngundang saya ini rugi-rugi juga. Karena yang belum tahu jadi tahu. Yesus nanti malam tanya, apa yang ada padamu? Pengertian apa yang ada padamu saat itu juga hukumnya akan berjalan. Kalau Anda ada berkat, ada kutuk, Anda milih berkat. Contoh, hari ini ada kota begini, kasih memberi ya. Terus saudara bilang gini, aneh-aneh aja. Enggak memberi aja kurang kok memberi. Saudara tahu, Anda sedang memilih konsekuensi. Ketika berbuah, orang lain diberkati, Anda enggak diberkati. Itu enggak bisa dibohongin, saudara. Bukan gembalamu ingin diberkati, gembalamu ingin kalian diberkati. Karena ada matematikanya, yang diberi adalah yang memberi, saudara. Oke, saya akan mulai masuk, saudara ya. Next. Ini makanan-makanan yang ada konsekuensinya. Saya masuk lemari esnya teman saya, anak kos-kosan, terus kembali ke rumah mertuanya. Saya tanyain, bro, bisa buka lemari es? Oh silakan Pak, yuk, silakan. Buka. Kaget saya. Lu ngurangi 3 bulan umurnya, yang ini ngurangi 2 bulan, yang ini ngurangi seminggu. Wih, ngurangi umur semua. Cuma ada yang lumayan jeruk. Ini nambah 4 bulan. Bukan bro, itu punyanya mertuaku, berarti kamu matinya sekarang ya. Yang nambah umur itu loh, bukan punyanya dia. Bayangin tuh saudara. Nah sekarang kita akan belajar, saudara hitung umurmu sendiri. Enggak dipengaruhi doa saudara, tetap mati. Kalau Anda milih berkat, tetap Anda diberkati. Itu ada pilihan saudara, ada berkat, ada kutuk. Sekarang kita lihat ini. Air putih, ini membuat diabetesmu hilang, membuat pinggangmu jadi kecil, membuat badanmu lebih baik, membuat Anda sehat. Berat badanmu ini 70% air. Jadi kalau beratnya misalnya 100 kilo, 70 kilo air. Air itu ada di mana-mana. Contohnya di paru-paru. Kalau Anda naik tangga tiba-tiba, biasa naik tangga di sini nggak apa-apa, tiba-tiba naik tangga, itu berarti dehidrasi di paru-paru. Nggak usah bilang gini, pasti ada kuasa gelap. Dalam nama Yesus, keluar kamu dari tubuh saya. Dehidrasi bro. Saya tanya bilang gitu, bro, dehidrasi bro. Kalau dehidrasinya di lutut, aneh. Naik tangga nggak apa-apa, turun tangga yang kanan sakit, yang kiri enggak. Anak kecil dipanggil, sayang sini, nggak noleh. Sayang sini, nggak noleh. Terus kita marah, oh dasar anak setan. Ya berarti ya kamu setan ya, dong. Itu kurang B6 sama kurang air, saudara. Nah cara minum air bagaimana sih? Nanti kita akan saya jelaskan. Sekarang saya bilang pindah ke susu. Susu ini sehat, gulanya paling sedikit. Pak manis, manisnya laktosa sama galaktosa, tidak menambah berat badan. Loh Pak saya minum susu kok gemuk. Ya pisahmu 1 loyang nggak kamu hitung. Saudara ini nakalan saudara ya. Aku nggak mau doa malam, habis doa malam aku keserempet. Loh nggak ada hubungannya sama doa malam saudara. Saudara jangan ngawur-ngawur ya. Katakan sebelahmu, jangan ngawur kamu. Ayo. Oke. Susu ini aneh. Susu minuman ini loh ya. Ini kalau diminum malam hari, susu tinggi kalsium rendah lemak, kalau diminum malam hari aneh. Triptofannya, argininnya membuat tidurmu 4 jam, 5 jam, kayak 8 jam. Sekarang ngomong soal permen. Permen ini gulanya lumayan. 1 permen kalorinya 80 sampai 90. Permen sugar free kalorinya turun sedikit 60. Manis nggak manis sama permen itu. Permen rasa jeruk, jeruknya 40.000, permenmu cuma 1.000.
rasa jeruknya dari mana? Oh enggak Pak, ini mujizat Pak. Permen ini aneh, murah, meriah, mematikan. Kalau jeroan nggak apa-apa, masih lumayan mahal, harus 20.000. Penyakitnya juga gampang, cuma stroke aja. Itu dikasih nutrisi sembuh, bagi saya gampang itu. Tapi kalau sudah kanker, ini aneh, penyakitnya apa ini kanker ini? Kenapa sekarang kanker mulai masuk gereja? Ketika pola makan gereja mengadopsi makanan yang di luar. Contoh, dulu Musa bilang jangan kawin campuran, supaya ngomonganmu tidak kasar seperti bangsa itu, supaya hatimu tidak jahat seperti bangsa itu, bahkan kamu tidak makan seperti yang dimakan bangsa itu. Itu tujuan awalnya. Ketika kawin campuran, mulai bernegosiasi, mulai mengincipi makanan yang dimakan orang itu. Sehingga Anda, ingat tadi teorinya belum 5 menit, Anda mengadopsi konsekuensi penyakitnya. Nah kalau Anda ngerti hari ini, Anda akan hati-hati dengan itu. Permen ini isinya apa? Perasa. Jeruknya nggak sebanding dengan harganya. Lalu lucu, sampai 3 tahun tidak busuk. Berarti ada apa? Pengawetnya. Aneh loh, warnanya lucu loh, lihat ini. Merah, biru, hijau, kayak balon ya, lucu ya. Berarti pewarna. Pewarna, perasa, itu kalau masuk dalam tubuh manusia, tetap bisa jalan. Tapi ada penyakit, bukan stroke namanya, tapi kanker. Jadi kanker sumbernya dari pewarna, perasa, pengempal. Murah, tapi penyakitnya nggak ada obatnya. Kadang-kadang kalau jeroan itu gampang saudara. Ada di Singapura pasien kanker. Oh, enggak ada obatnya ini. Obatnya kanker mau tahu apa? Ada, bisa hidup? Bisa. Asal Bapak bisa tertawa dan senyum. Jadi hati yang gembira adalah obat apa? Generik. Obat yang manjur. Obat paten, saudara. Nah, waktu dokter bilang begitu, lu enggak bisa Pak, dia tuh enggak gampang senyum. Sama mama kita cerai. Terus bagaimana supaya dia tersenyum? Duduk, dia sukanya jeroan. Enggak apa-apa, kasih 1 kilo tiap hari. Pokoknya hatinya senang, sungguhan. Dikasih terus jeroan, seneng. Diperiksa kankernya hilang. Cuma stroke, keting, ya toh. Loh. Saudara nggak bisa menghilangkan konsekuensinya. Senyummu itu, walaupun dari jeroan, Paulus bilang apa? Bersukacitalah, sekali lagi bersukacitalah. Tapi ingat, di dalam Tuhan. Karena kalau di dalam Tuhan nggak ada efek negatifnya. Nggak ada dalam Tuhan senyum, punya Tuhan, terus stroke, nggak ada. Tapi kalau karena jeroan, memang hatimu seneng. Tapi efek konsekuensinya dari jeroan, stroke, nggak bisa hilang, saudara. Saudara harus ngerti hal ini ya, karena ilmu yang di luar, itu selalu menyenangkan Anda. Gali lubang, tutup lubang, begini. Oke, ngerti ya? Jangan makan permen, ya. Kalau sugar free, dilihat dulu, sugar free-mu coba dikulum, rasanya manis nggak? Kalau manis, saya mau tanya, permen sugar free masih manis nggak? Loh, Anda kok masih percaya? Aneh. Saya kalau ada lihat terus pasien makan permen sama gini, ayo gula saya naik. Ya Tuhan, istimewa saudara. Sempurna. Pulang ke rumah Bapak di surga. Ya. Sekarang ngomong jus kotaan, hati-hati dengan jus kotaan. Banyak pasien saya jerat-jerit marah-marah sama saya gara-gara lihat saya ngajar di Kompas TV. Saya kan chef saudara, saya ngajar di Kompas TV. Jus itu bagus buat Anda. Lalu dia bilang, mie aja ada instan, kenapa enggak jus instan? Jadi Taci ini, Cici yang dengar saya di TV, setiap dia itu beli bukan kayak kita beli kayak begini aja, cara minumnya mungkin jarang. Dia beli 1 karton, isinya 12 begini, dihabiskan 2 hari sekali. Dia bilang, karena Pak Yo bilang jus bagus. Jadi dia bilang, jus stroberi, saya bilang begini isinya. Jus tomat ini, jus ini, jus ini. Dia beli 1 kotak, 12 rasa. Dia minum terus, akhirnya dia diabetes. Terus gulanya 500. Terus tak cek, tak tanya Cik, sorry gulamu 500. Dia bilang, Pak, sumpah aku enggak makan, ini pasti salah, bukan darahku. Loh ini darahmu kok. Loh ini kamu sama saya berdiri di depan-depan begini, ini bukan darah saya. Jadi Anda harus tahu, jus kotaan ini gulanya segini, Anda bayangin ya.
Energy drink jangan diminum, karena energy drink tidak ada energinya. Nggak ada energi dikemas. Terus minuman semangat, semangat dikemas. Nggak ada saudara ya. Paham ya saudara ya? Oke. Katakan sebelahmu, sadar, sadar. Gitu. Nah itu penting. Kalau enggak, nanti Anda enggak sadar saudara. Lemon tea itu bagus, lemon diperes, dikasih air itu bagus. Tapi kalau yang kalengan, sorry, gulanya cukup tinggi. Yang paling ngeri, soda. Jangan minum soda ya saudara ya, karena soda ini mengerikan. Ya, saudara lihat gulanya ini, ya bersendok-sendok. Sampai tadi kita ibadah pagi sudah kita hitung. Caranya kita hitung bagi 4. Nanti Anda saudara keluar ke supermarket, lihat soda, di situ nggak ditulisi sendok. Anda mungkin kalau bikin es teh manis bisa sampai 12 sendok, 10 sendok gulanya. Anda kalau lihat minuman kaleng ini Anda terkejut, tulisannya bukan sendok tapi gram. Cara ngerti ngitung gram? Ada yang masih fresh kuliah atau enggak? Atau semua sudah manula di sini? Enggak ngerti ya? Dibagi 4. Jadi jumlah gramnya dibagi 4. Semua yang cari makan untuk orang tuanya, untuk anaknya atau untuk diri sendiri sekarang dilihat. Jangan begini punya duit langsung, wah pokoknya makan. Ini. Apalagi yang 2 dapat 1, nah ini lumayan gini. Jangan saudara, dilihat expirednya. Berdoa dan berjaga-jaga. Semakin yakin perlindungan Tuhan, semakin berjaga-jaga. Yang mengerti katakan amin. Lihat supermarket sekarang mulai dilihat, oh kaleng. Kaleng itu kalau peok sedikit nggak boleh bakteri. Anda balik dulu expirednya, mulai saudara, mulai waspada. Anda diajari mengerti kewaspadaan pengajaran nabi-nabi palsu. Anda mulai waspada dengan pengajaran firman Tuhan, tapi Anda nggak waspada dengan apa yang Anda makan saudara. Akhirnya Anda rohani tapi cuci darah. Rohani tapi darah tinggi. Aneh tuh ini saudara. Teman-teman kami yang agamanya lain selalu bilang gini, yo keren ya hari ini pasien kita lebih banyak dari golonganmu. Malu loh saya saudara. Kan ini agamanya lain-lain ya. Sana nyembah patung, ini nyembah kalau doa selalu cari kiblat yang macam-macam itu. Yang ini saya, yang ini ya nyembah ular itu ya toh, macam-macam ini ya. Nah ini agamanya ada 5, ahli gizi semua, pasien terbanyak yang menyembah Yesus. Bangga enggak? Ngeri ya. Bagaimana saya bisa ngabarkan Injil di lingkungan kami, saudara? Dulu saya stres, tapi setelah saya ngerti konsekuensi, setiap orang punya pilihan sendiri-sendiri, saudara. Saya bilang kalau Yesus ku enggak. Contoh, ini loh, babi itu enggak bikin kolesterol, tapi babi itu full toksin. Ya toh sendi-sendimu hancur, terus telinga, jerawat enggak sembuh-sembuh, sakit yang aneh-aneh itu saudara, itu toksin. Nah biasanya orang enggak ngerti ini sehingga orang, aku makan babi kau enggak kolesterol. Memang enggak. Tapi toksin, nah toksin itu nyerangnya jangka panjang. Jadi kami kan sering mereksa ini, loh ini ya jerawat enggak bisa hilang-hilang. Kami kasih, jangan makan babi, jangan minum manis, minum air putih, hilang jerawatnya langsung. Gampang ini saudara. Nah, tapi itu ilmu gizi kita ya. Nah, ini apa hubungannya saya cerita gini, teman-teman saya ngomong begini. Itu loh kebanyakan itu, kaummu itu makan babi terus. Saya bilang, enggak, Yesusku enggak pernah makan babi kok. Yesusku ngusir setan masuk babi kok. Yang tersinggung katakan amin. Sorry saudara ya. Saya jelaskan itu, karena mereka nyerang kita terus. Dan saudara tahu pasien yang makannya aneh-aneh, itu pasti kena saudara. Ada banyak penyakit yang saudara mungkin sekarang belum ngerasain. Kalau saya lihat anak muda-muda seperti ini, nanti saudara kecewa kalau sudah 40, karena menurun semua dayamu. Nah, ini sudah ngerti ya, konsekuensinya ini apa? Next. Ini gampang, ini cuma dipotong aja, selesai. Iya memang begitu. Kalau enggak jalan terus, dipotongnya malah panjang. Mami saya waktu mau kena itu, tumitnya begini, tanya ini, dipotong enggak? Kalau enggak dipotong nanti, kalau tahun depan seperti ini tante. Kalau tahun depannya lagi, segini. Kalau tahun depannya, ya mati. Iya saudara, memang itu iya. Sekarang kalau Anda ke rumah sakit Surabaya, di tengah-tengah kota, negeri itu, SMP sudah kena semua, SMA. Kenapa? Karena mamanya setiap hari pergi ke supermarket, kemana mengizinkan anaknya mengambil seperti itu. Saya mau tanya sama saudara, kalau anakmu mau pegang knalpot panas, mobil lagi panas-panasnya knalpot bilang gini, Pak aku ingin pegang knalpot Pak, nggak boleh sayang. Kalau nangis,
Tetap dipeluk. Kalau benturkan kepala, kalau enggak boleh aku benturkan kepala dulu mah. Tetap dipeluk saudara, enggak boleh. Karena saudara enggak ngerti konsekuensi ini. Kalau saudara ngerti hal ini, kamu enggak akan pernah mengizinkan engkau minum ini lagi soda. Kenapa? Karena kamu tahu konsekuensinya. Kenapa saudara enggak percaya? Jangan tersinggung saudara ya. Karena saudara hari ini free terimanya. Kalau saudara ketemu kita di klinik atau ke Singapura, diomong umurnya kurang 3 bulan, saudara disuruh makan lumut, saudara mau. Saudara kan nggak ada waktu untuk ibadah kadang-kadang. Tapi kalau ada masalah, bilang sama pastor, saya selalu ada waktu untuk konseling saudara. Karena ada masalah. Pasien kalau ketemu kami nggak ada waktu, sorry, kami pelayanan. Bapak pulangnya kapan Pak? Saya malam loh, jam 12 loh. Nggak apa-apa Pak, kami selalu ada waktu Pak buat Bapak. Pak, enggak boleh makan ini. Siap Pak, siap Pak, siap. Tapi kalau seminar begini ada yang begini. Aneh-aneh aja. Ngawur itu. Sesat-sesat. Tapi kalau sudah ketemu di klinik enggak gini saudara. Contoh, kemana ada yang impoten. Sudah, impoten, iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa toh Pak. Enggak punya satu itu kan enggak apa-apa toh Pak. Enggak, jangan Pak. Lu kan punya apart toh? Punya Pak. Enggak apa-apa toh impoten? Jangan Pak. Dosa yang penting kan masuk surga toh bro? Jangan. Tanya anak sepelamu, mau impoten enggak? Duh Pak Yuni rohani kok ngomong begini? Lah iya. Memang itu kenyataannya saudara. Lutut sakit. Ada yang sampai saya ini kaget. Lihat-lihat orang datang ke klinik dengan berbagai penyakit. Gampang obatnya, cuma minum jus ini. Loh kok kembali Pak? Iya. Ini jusnya gampang, apel sama wortel 2. Atau apel sama buncis 2. Diabetesmu sembuh. Next. Sekarang ngomong makanan ini. Semua yang berkuah, enggak cuma kikil, semua yang berkuah. Urin itu sumber asam urat ada di dalam ini pindah ke kuah. Jadi kalau banyak makan ini enggak apa-apa asal jangan pakai ini. Biasanya kalau di restoran Padang saudara tergerak makan yang ini. Makannya pakai ayam goreng ngambil kuahnya ini. Anda makan sama apa? Ambil kuahnya ini. Kuahnya ini isinya apa? Purin. Kalau dimasukkan dalam tubuh mengakibatkan apa? Konsekuensinya ini. Next. Oh ini mau Pak, bagus kayak cincin Pak. Saudara jangan ngawur, ini sakit saudara. Kalau sudah taraf seperti ini, saudara anak kecil lewat lari-lari aja saudara bisa marah loh. Pasien kalau sudah kena ini kasih selimut aja, aduh gitu, sakit saudara. Kalau saudara mau bukti, saudara nggak punya iman, saudara punya seperti Queen Thomas, coba minum kuah-kuah itu terus, ya selama setahun, nanti pasti seperti ini. Ya, nggak pakai iman, pasti terjadi. Nah, ini asam urat ini datangnya setahun pertama gampang. Dikasih jus hilang. Dikasih allopurinol hilang. Datangnya tahun kedua lebih besar lagi sampai tahun keempat permanen seumur hidupmu. Saudara punya mobil, kalau dipecahin spionnya marah nggak? Loh kan masih hidup. Masalahnya bukan hidup atau tidak, cacat. Jadi saudara jangan pernah tanya, biasanya pasien tanya sama saya gini, Pak Yo, kalau makan ini mati enggak? Enggak, cuma stroke. Kenapa kok setan enggak bisa dipersalahkan saudara dan sakit, hamba Tuhan atau tidak hamba Tuhan sakit? Karena saudara terekam sama CCTV surga. Hati-hati ada CCTV surga, Tuhan tuh melihat dari segala penjuru. Saudara pergi kayak Hawa itu waktu metik buah, itu terekam, cerek. Bukan ular yang metikkan loh. Ide kejahatan aktor intelektual itu memang setan, ular. Tapi yang metik siapa? Hawa. Yang makan siapa? Hawa. Hawa nggak disuapi loh. Lalu Hawa nggak cuma pengguna, Hawa juga pengedar. Adam juga dikasih, ini mati bareng yuk, gitu. Saudara nih. Saudara pergi ke soto jeroan, Anda lihat nih, pergi ke soto jeroan, nggak digendong malaikat toh. Anda pergi ke sana dengan niat baik, mau bunuh diri toh. Nah sana,
Duh, Anda mungkin sudah bosen, pingin kangen sama Yesus, saya enggak tahu. Ya, datang terus beli, Pak beli. Gitu. Kok bisa beli itu? Padahal sudah dengar firman Tuhan enggak boleh makan jeroan. Tadi ada yang ngipasi aktor intelektualnya. Bro, enggak apa-apa, kamu kan anak Allah bro. Kalau kamu memang anak Allah bro, barang siapa yang menerima Yesus dengan kuasa namanya dirubah menjadi anak-anak Allah dan kuasanya sama. Kalau memang kamu anak Allah bro, rubah batu jadi roti. Itu waktu zaman Yesus. Sekarang zaman sekarang begitu sama. Bro, kamu kan anak Allah, ketua komsel. Kalau memang kamu anak Allah, ketua komsel punya kuasa bro. Rubah jeroan jadi vitamin bro. Terus Anda kena saudara. Yesus enggak kena. Anda kena, Anda ke sana. Pak, beli soto jeroan. Saya pernah makan sama orang-orang di Coto Makassar. Saya bilang, Pak saya daging saja. Enggak pakai yang lain. Tahu sebelah saya ini. Hamba Tuhan loh saudara bilang, saya enggak pakai daging, saya hanya otak saja. Dalam hatiku enggak punya otak orang ini. Loh, biasanya kalau jarum bensinnya turun, diisi bensin loh saudara. Nah kalau orang ingin makan otak, berarti kan otaknya enggak punya. Habis otaknya, jadi dia otak saja. Yang satunya usus saja. Ngeri loh saudara. Lihat waktu Anda beli, jebret, kena CCTV surga saudara. Saudara jangan main-main loh, mata Tuhan ada di mana-mana saudara. Ada bukti-bukti file CCTV surga yang memotret Anda dan Anda nggak bisa berdebat di buku kehidupan. Cerek, sudah toh? Terus Anda kira-kira waktu makan soto jeroan disuapi yang jual atau Anda makan sendiri? Waktu Anda makan sendiri begini dengan tanganmu sendiri Anda memasukkan ini, krek. Setan pergi, ini memang kurang ajar setan ini saudara. Habis ngeracuni saudara dia pergi. Tuhan, makan, ayo hukuman. Kalau memang kamu Tuhan yang adil, sikat dia. Kalau enggak, kamu itu memang tidak adil. Makanya Tuhan selalu bilang, bukan karena tanganku kurang panjang. Ada kelemahan-kelemahan antara kamu dan saya, saudara. Yang mengerti katakan amin. Hati-hati loh saudara. Engkau memberi pun dipotret. Kalau sampai engkau enggak diberkati, malaikat dipanggil Tuhan. Ada buktinya dia berkati loh. Ayo berkati cepat. Gitu. Kalau malaikat tidak mau, dipecat saudara. Karena saudara terbukti memberkati orang. Hati-hati saudara, saya mau ngomong konsekuensi ini ngeri loh saudara. Karena apa yang kamu tabur apel, akan keluar apel saudara. Nah setelah itu saudara, Anda sudah terbukti kalau Anda salah, nggak ada obatnya saudara. Dan Anda harus, apakah Anda disembuhkan? Iya. Tapi saudara mengalami penderitaan saudara. Next, sekarang saya mau ngomong soal ini penting. Surabaya ini masih banyak suka makan ini. Saudara lihat ini paru-paru. Toh suara belakang langsung Yang paling tersinggung yang di rumah masih ada 1 kilo ini pasti. Next. Anda lihat hati, jantung, ginjal. Ini jantung saudara, bentuknya begini nih ya. Ini ginjal. Ini hati, ini limpa. Jantung, Pak saya mau makan jantung Pak supaya jantung saya bagus. Enggak saudara, jantung ini malah bikin Anda enggak punya jantung. Ini semua enggak boleh saudara, terutama lemak ini. Ini tusuk giginya juga enggak boleh ya. Tusuknya. Duh, nanti saudara bilang ini enggak boleh, sini aja wes. Jangan ngawur loh saudara ya. Saya lupa ngomongin ini juga bambu nggak boleh saudara. Tapi intinya saudara ini nggak boleh. Jadi kalau beli sate bagaimana? Daging saja tanpa jeroan. Yang mengerti katakan amin. Pak ini kan yang nggak boleh sate, tadi paru-paru goreng. Kalau direbus sama nggak boleh. Next, ini usus babat. Ini bukan handuk loh ya, ini babat ya. Namanya memang perut handuk saudara. Ada namanya abu masum, perut karpet. Ada namanya perut jala, ada namanya perut kitab. Jadi begini, kalau sapi makan sesuatu beracun, perutnya 4 toh dimasukkan ke perut yang nomor 1. Di sini B1, B6-nya ditaruh di daging, racunnya ditaruh di lemak. Dimuntahkan lagi namanya memama biak, dimasukkan ke perut nomor 2 retikulum. Di retikulum kalsiumnya ditaruh di daging, racunnya ditaruh di lemak. Dimuntahkan lagi, dimasukkan ke perut nomor 3, perut kitab. Air beracunnya dibuang, air bagusnya disimpan. Lalu dimasukkan ke perut nomor ini dan dibuang ke usus dan dibuang. Jadi kalau Anda makan dagingnya, nggak makan racunnya sama sekali, karena saringannya 4 kali.
Dan hewan berkaki 4 yang perutnya 4 kata Imamat itu terbukti oleh kedokteran sekarang dagingnya bersih sekali. Tapi lemaknya beracun sekali. Karena tadi apa? Sisa racunnya selalu dibuang ke lemak. Kalau dimakan laki-laki dipindah ke lemaknya laki-laki, namanya kanker prostat. Kalau yang makan perempuan dipindah ke lemaknya perempuan, namanya kanker payudara. Paham saudara ya? Jadi katakan tidak sama ini. Bukan hanya sama korupsi, sama ini juga bilang tidak gitu. Kalau Anda makan jeroan-jeroan ini konsekuensinya apa saudara? Next. Stroke. Kalau stroke itu menyerang otak sebelah kanan, kirinya lumpuh. Kalau kena otak kiri, kanannya lumpuh. Tapi jangan saudara nanti pulang lihat ada orang, saya lihat stroke apa? Kiri toh? Berarti kananmu kesumbat. Ayo. Enggak boleh saudara ya. Ini untuk Anda sendiri. Yang ini enggak ketolong. Kalau yang ini gampang. Ini karena makan jeroan, maka jeroannya di sini. Maka jalan darahnya enggak bisa jalan. Anda lihat selang ya. Selang itu kalau saya pencet begini, jalan airnya kalau saya buka jalan biasa. Saya tekan Anda lihat pembuluh darah Anda biru-biru ini, jalan darahnya begini. Tapi waktu Anda makan jeroan nyumbat-nyumbat di dalam, maka jalan darahnya gini, kecepatannya naik jadi tinggi, disebut darah tinggi. Jadi darah tinggi bukan penyakit tetapi sumbatannya setengah. Lupa kalau enggak mau darah tinggi, kalau mau stroke, nah caranya disumbat penuh. Kalau nyumbat ke otak kiri, kanan lumpuh. Kalau nyumbat ke kanan, kiri lumpuh. Mau diajarin sekalian obatnya untuk buka ini enggak? Atau tahun depan? Berdoa semoga tahun depan masih ketemu saya. Ini cara bukanya gampang, pakai anggur merah. Anggur merah 10 biji, itu buka ini. Atau jus alpokat tanpa susu kental manis. Biasanya saudara itu alpokatnya 1/4, susunya 1 kaleng biasanya ya. Itu bahaya, ngerti? Itu bukan susu, itu sirup rasa susu. Kalau dicampur soda hatimu gembira. Ngerti ya? Ini saudara bisa dibuka, kalau dibuka saudara sembuh. Oke. Pak, kalau saya tidak mau minum jus, apakah manusia bisa menolong saya? Bisa. Kalau buka sumbatan ini caranya berapa Pak bayarnya? Dilihat, kalau Pinang atau Malaysia harganya murah, cuma 80 juta. Tapi enggak pakai rem, enggak ada garansi. Saudara kalau bayar taksi kemurahan enggak pakai rem mahal saudara. Jadi enggak ada itu murah, sehat, masuk surga, enggak ada. Saudara kalau bayarnya kemurahan seperti di Malaysia, 3 bulan stroke lagi. Kalau di Singapura 200 juta. Cara bukanya bagaimana Pak Yu? Ini lihat, dimasukkan dari sini, kabelnya dimasukkan begini. Ya enggak seperti ini sih, cuma saya nakut-nakuti saudara, paham ya? Maksudnya ya Anda dibius. Terus Anda masuk gitu ya, masuk, sudah natap di sini. Nah ini buntunya di sini toh, udah begitu ditiup, buka, ditarik lagi, di sini ditinggal cincinnya. Jadi cincin. Kita kalau bergurau sama beberapa teman-teman pasien gitu, orang ini kaya ya, sumbatannya 5, berarti 5 kali 200 juta. Cincinnya di dalam. Ngerti ya? Kalau ini ini pecah. Pecah ini repot. Ada ciri-cirinya, semua anak muda hati-hati. Sekarang nyerang anak muda-muda, sakitnya di sini. Bukan sakitnya tuh di sini loh ya, bukan ya. Sakitnya itu di sini, bukan ya. Bukan tuh di sini itu lain, itu lagu. Di sini tembus, tembus belakang, inimu naik sakit rahang. Terus kamu angkat nggak bisa. Nggak bisa. Itu sudah kena, saudara. Kalau tak kasih tahu ya, kalau itu nyerang kan tiba-tiba. Saudara makan salahnya kan bukan masalah sebelum dengar. Dulu ngawur-ngawurnya. Ya, kalau saudara sampai nanti terakumulasi dan saudara kena sakit di sini sekali, tembus belakang, saudara nggak bisa senyum, ininya sakit, kram, Anda angkat nggak bisa. Pasien yang selamat, itu namanya serangan jantung, itu banyak pendeta kena akhir-akhir ini, khotbah jatuh dari panggung, atau dia bertahan turun masuk kamar, mati. Itu sudah menyerang sekarang semua, itu gara-gara dulu salah, dan konsekuensinya nggak bisa dihapus, kecuali ada satu. Saudara mau diajari, bukan nutrisi. Saudara mesti sebut, Yesus tolong saya. Semua pasien yang selamat selalu ngomong, Pak kok selamat? Ya tadi saya sempat nyebut Yesus. Mau tepuk tangan buat Yesus saudara.
Karena yang diselamatkan itu bukan yang punya iman lagi kalau seperti itu. Yang menyebut nama itu diselamatkan. Saudara boleh nggak percaya Presiden Pak Jokowi, tidak mempengaruhi keberadaan Pak Jokowi sebagai presiden. Saudara boleh nggak percaya nama Yesus, tapi sorry, nama Yesus sudah terlanjur dianugerahkan nama di atas segala nama. Dia seperti pisau, nggak percaya tetap belah semangka. Nama Yesus disebutkan orang nggak punya Yesus pun berkuasa, karena nama itu membela dirinya sendiri. Ada pembantu, saya potong jalur beda supaya saudara dikuatkan saudara ya. Ada pembantu di Hong Kong diperkosa. Waktu diperkosa dia mulai dibukain satu-satu bajunya, dia nangis. Dia menyebut nama segala agamanya nggak bisa. Dia masih ingat anaknya kecil itu bilang, guru sekolah minggunya bilang, mami, katanya kalau menyebut nama Yesus diselamatkan. Di tingkat tertentu mau diperkosa sudah sampai full penetrasinya, dia bilang, Yesus tolong saya. Saudara tahu, yang memperkosa itu 7 besar-besar, lari semua, pergi ke kepolisian menyerahkan diri. Kok nggak ada yang tepuk tangan buat Yesus, saudara? Itu nggak punya Tuhan, maksudnya nggak percaya Yesus loh. Tapi saya kasih tahu, contoh, saya Pak Yohanes Sunardi. Anda orang yang nggak di gereja pun, kalau panggil saya Pak Yohanes Sunardi, saya noleh saudara. Yesus di surga, kalau ada seseorang panggil namanya, dia pasti menyelamatkan saudara. Yang mengerti katakan amin. Serangan jantung nggak bisa dengan doa. Anda doa, mulai sakit toh doa, oh Tuhan, mati saudara. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi saudara, telepon istrimu, yang lagi takut gini, istrimu tanya, ya apa berliannya sudah beli enggak? Loh, mati saudara, kayak gini. Jangan telepon sana, jangan telepon sini. Panggil Yesus tolong saya, yang mengerti katakan amin. Saya enggak mau ngajari Anda pinter, saya kepingin Anda diselamatkan. Dan nama Yesus itu masih yang terbaik sekarang ini. Dan sampai kapan-kapan ya. Ini sorry, pecah. Kalau sudah pecah, enggak ada pertolongan. Mau ke rumah sakit, enggak terkejar. Oke ya, saudara ngerti ya. Ini biasanya makan jeroan sudah lebih dari 10 tahun. Loh Pak, saya 20 tahun, habis ini matinya ya. Kecuali saudara bertobat. Saudara sorry ya, gerejamu ini diberkati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Di sini banyak doa, banyak penyembahan. Di sini ada hadirat Tuhan kuat saudara. Saudara kembali kepada Tuhan, dengar firman, saudara bilang terima kasih Tuhan, aku ngerti. Tapi saudara sedang menyembah pencipta langit dan bumi. Saudara boleh bilang, di dalam nama Yesus, cara ngomongku sudah baru, cara berpikirku sudah baru. Karena itu aku punya hak di dalam nama Yesus, jantungku baru. Yang mengerti katakan amin. Anda punya kuasa itu. Tapi tolong, dipelihara. Karena kalau enggak diambil daripadamu lagi. Karena itu dengar ini bukan untuk menyembuhkan saudara. Karena kesembuhan dari Yesus kita. Amin saudara. Tapi setelah disembuhkan, Anda harus punya respon yang baik. Kalau enggak, percuma. Ya percuma. Next. Kalau saya suruh minum air putih begini, ada yang enggak mau, ada yang di sini diganti soda, jam ini diganti es campur, ini diganti kopi, macam-macam. Saudara konsekuensinya ke depan, next. Ini cara minumnya saudara. Saudara catat aja. Kalau punya anak kecil, Anda harus tahu minumnya begini. Kalau orang dewasa, umurnya 35, misalnya berat badannya 60 kali 25 berarti 60 kali 35 mili berarti 2100. Berarti kurang lebih 10 gelas air, begitu ya. Kalau Anda kurang minum ini dan Anda ini loh saudara, Anda beratnya 170 kilonya ini air. Kalau Anda kurang air, maka lemak akan ditumpuk. Next. Kalau Anda sampai sudah kena cuci darah ini, saudara nggak boleh minum. Pasien tanya, Pak Yo, saya ini cuci darah ya, terus saya mau minum boleh? Enggak boleh. Kencingnya berapa? 2 gelas ya, cuma 2 gelas minumnya. Jadi kalau disuruh minum enggak mau minum, kalau sudah kena cuci darah, enggak boleh minum. Pak saya kencingnya cuma 1 gelas, ya minumnya 1 gelas. Kalau lebih, mati. Karena itu banyak orang cuci darah enggak terselamatkan. Kenapa? Dia curi-curi. Dokternya bilang enggak boleh, dia bilang sama anaknya, ayo tanah aku haus. Pak enggak boleh. Wis tanah pada mati minum, mati sungguhan. Kalau dia mau dirawat masih lumayan, 3 tahun lagi masih lumayan toh. Saudara ngerti ya, jangan sampai kena cuci darah. Adakah yang cuci darah sembuh? Sedikit. Itu pun bukan karena pengobatan, karena pengobatan cuma memperpanjang umur. Bedanya kalau Anda kaya,
ya lumayan, pabriknya habis dulu baru mati. Kalau yang nggak punya ya mati sekarang aja. Memang, Anda tahu cuci darah berapa? 2.700.000 sekali cuci darah. Seminggu berapa? 4 kali. Sampai kapan, Dok? Seumur hidupmu. Banyak anak Tuhan yang meninggal, saudara. Saya stres lihat itu di rumah sakit, meninggal. Padahal gampang, saudara, minum air putih loh, saudara. Kenapa hatimu dikeraskan? Ternyata bukan dikeraskan. Ada yang nggak suka Anda hidup. Karena kalau hidup Anda akan dipakai Yesus luar biasa. Ingat loh, musuhmu itu penggulu udara. Saudara kalau mau berbuat baik, nggak jadi ada yang menghalangi, itu bukan Tuhan loh, saudara. Pasti kuasa gelap. Karena Anda disantet nggak bisa. Ada roh yang di dalam diri Anda lebih dahsyat daripada setan. Disantet nggak bisa, ditenung nggak bisa. Tapi Anda bisa dikerjain untuk ngambil makanan itu sendiri dan menyantet diri sendiri. Karena itu Anda disantet mati? Enggak. Dikasih racun mati? Enggak. Yang ngomong seperti ini tak tes sudah. Pak, saudara kita diracun, enggak mati. Dini, oh ya, Esther, ini ada baygon, tolong diminum. Oh jangan, sudah tahu enggak boleh. Sekarang Anda sudah tahu, jeroan enggak boleh, soda enggak boleh. Kenapa engkau keraskan hatimu? Ini engkau keras atau ada yang bisiin, yang enggak suka Anda dipakai Tuhan? Catat baik-baik, kapan-kapan akan saya ceritakan ya. Berbuat baik itu ada spiritnya, berbuat jahat pun ada spiritnya. Apa yang membuat Yesus bisa nolak batu jadi roti? Sejak dia dibaptis, Roh Kudus itu membawa dia. Karena itu Anda butuh Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Karena dia akan backup Anda untuk berbuat menyenangkan Tuhan. Kalau enggak, saudara, habis saudara. Oke, terakhir ya, next. Jangan minum-minum alkohol. Anak-anak muda dengarkan saya, jangan minum-minum alkohol. Karena ini, ditambah ini, next, ditambah usus, kalau Anda makan keduanya ini, pasti next, Anda punya hati bahaya. Hati ini nggak pernah dibahas sama orang-orang. Lever ini, kalau Anda makan jeroan, levermu dibungkus lemak seperti ini. Namanya fatty liver. Kalau sudah seperti ini, Anda tahu nggak? Jantung itu kan untuk bawa vitamin. Tapi kalau lever untuk apa, saudara mau tahu? Lever untuk buang racun. Jadi sorry, kalau Anda kena lever, Anda keracunan. Ciri-cirinya apa? Lututnya lemas, keringat dingin. Nah, kita tahu ya saudara ya? Oke, saudara sudah ngerti? Oh, yang diberkati Tuhan katakan amin. Saudara ingat konsekuensi nggak bisa dihapus. Ya, saya akan berdoa buat saudara. Kita akan diberkati Tuhan.